Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Video kali ini tuh agak meresahkan karena apa? Di sini aku bakal bikin menu yang bakalan menggugah selera makan kalian. Nah, tapi sebelumnya ini kita bakal prepare untuk petikin sayur-mayuran dulu. Dan kali ini aku metikinya itu di pos ronda dekat rumah. Kenapa? Karena ini posisinya sore hari dan mati listrik, teman-teman. Jadi daripada nggak ngapa-ngapain, nggak produktif apa-apa, lebih baik aku metikin sayuran dulu. Ada daun singkong karet yang udah selesai aku petikin. Lanjut sekarang ada kangkung rawa ya teman-teman. Jujur menurut aku kangkung rawa ini tuh rasanya enak banget, lebih pulen teman-teman dibandingin kangkung yang kita tanam biasa di tanah gitu. Nah, ini lagi metikin tapi anak-anak pada datang. Emang biasanya kalau sore itu anak-anak suka pada main di sini, teman-teman. Tapi karena sekarang ada aku, jadi ya udah kita nongkrongnya bareng di sini. Mereka main sama teman-temannya dan aku masih lanjut. Sekarang kita bakal metikin cabe. Nah, ngomong-ngomong soal cabe, ini adalah cabe yang baru banget dipetik sama petani cabenya. Jadi per 1 kilo ini harganya 38.000, udah diantar sampai rumah teman-teman, termasuk kangkung dan juga daun singkong tadi. Nah, ini udah kita petikin semua, seger-seger banget dan ini udah hampir mau maghrib. Bisa dilihat yang main volley juga udah pada bubar dan sekarang aku mau lanjut untuk masuk rumah aja. Nah, karena di sini kita masih mati listrik ya, masih gelap gulita seperti ini rumahnya, jadi video aku lanjutkan di pagi hari. Nah, sekarang kita lanjut karena daun singkongnya tuh banyak banget, hampir ada 3 ikat. Biar di sini nggak mudah busuk ya. Jadi aku mau rebus dulu dan ngerebusnya seperti biasa kita kasih garam, minyak sayur dan juga sedikit soda kue. Fungsinya ketiga bahan tersebut untuk bikin daun singkongnya itu cepat lunak alias cepat empuk dan juga warnanya tidak menghitam. Dan tips dari aku juga, usahakan pas kita masukin daun singkongnya itu airnya sudah mendidih terlebih dahulu dan jangan ditutup. Karena kalau kita ngerebus daun singkongnya ditutup, nanti yang ada malah berubah jadi menghitam. Kalau dirasa dia udah empuk, langsung aja untuk air rebusannya kita buang. Dan kalau aku biasanya suka aku cuci bersih lagi sambil diperas-peras kayak gini. Coba dong teman-teman tulis di kolom komentar, biasanya kalian itu kalau cara menyimpan daun singkong itu seperti apa? Dan cara rebusnya gimana nih? Siapa tahu cara rebus kita beda dan cara penyimpanannya juga berbeda. Oke, kalau udah ini udah aku cuci bersih dan udah aku peras juga untuk airnya. Karena kali ini aku nggak mau langsung dimasak, jadi daun singkong ini bakal aku simpan di dalam freezer, ditempatin pakai wadah kayak gini ya teman-teman. Kalau udah tinggal ditutup rapat dan kita simpan. Nah, untuk penyimpanan cabenya sendiri, aku juga seperti biasa kalau punya stok banyak seperti ini, alangkah baiknya disimpan di dalam freezer aja. Caranya teman-teman tinggal dipetikin aja bagian tangkai cabenya itu, lanjut kita cuci bersih dan ditiriskan. Wajib banget dicuci dan ditiriskan dulu sebelum nanti kita simpan di dalam freezer. Cara simpannya gimana sih Mbak? Tinggal ditempatin aja ke dalam wadah food container ataupun kalian bisa menggunakan plastik ziplock atau menggunakan koran. Lanjut, sekarang ini aku bakal matangin untuk kangkungnya aja. Berhubung di sini kangkungnya lumayan banyak, jadi aku mau rebus aja. Jangan lupa dikasih garam sedikit dan ini kalau kangkung rawa itu ngerebusnya tidak butuh waktu lama. Dia bisa langsung empuk seperti ini teman-teman, tanpa tambahan apapun selain kita kasih garam. Nah, fungsinya garam di situ supaya nanti kangkungnya itu ada sedikit rasanya. Lanjut kalau udah matang kita langsung rendam di air bersih biasa kayak gini aja, jadi nggak usah air es. Fungsinya supaya kangkungnya itu tetap hijau kayak gini.
Dan karena udah beberapa bulan ini aku tuh kepengen banget makan rujak kangkung dan kebetulan lagi dapet kangkung rawa yang enak kayak gini. Sekarang aku bakal bikin untuk bumbu rujak kangkung ala Maijah. Nah, kalau ada yang baru tahu Maijah itu siapa, aku tuh udah pernah bikin resepnya ya teman-teman. Jadi Maijah itu adalah salah satu pedagang langganan aku. Jadi di semua yang penjual rujak kangkung aku cuma suka rujak kangkungnya Maijah. Karena bumbunya tuh menurut aku enak banget teman-teman dan aku cocok. Nah kali ini karena kita jauh nggak bakalan ketemu, ini aku bikin sambelnya simple aja sesuai dengan apa yang beliau kasih ke aku resepnya ya. Jadi tinggal cabai merah keriting, cabai galak, dikasih bawang merah, garam, kasih micin sedikit dan yang terpenting itu adalah terasinya pakai terasi merah dan asam jawa. Terus disiram pakai air panas mendidih. Udah gitu aja simple. Nah lanjut sekarang ini untuk pelengkapnya namanya rujak kangkung itu harus pakai gorengan, iya nggak sih? Jadi sekarang ini aku bakal bikin bala-bala atau bakwan sayur aja. Kebetulan di rumah masih ada kol dan juga wortel, jadi ini sekarang mau aku bikin untuk bakwan sayur. Aku tuh kalau bikin bakwan sayur itu lebih senengnya sayurannya banyak dibandingin tepungnya. Jadi kebetulan masih ada toge sedikit, aku bakal kasih toge. Dan untuk bumbunya aku mau main praktis aja pakai desaku marinasi, bawang putih bubuk, lada bubuk, penyedap rasa dan juga dikasih sedikit kunyit bubuk. Sama kita kasih air kayak gini teman-teman. Nah ini harusnya sih pakainya daun bawang, tapi karena aku nggak ada stok daun bawang jadi aku tadi panen dulu untuk kucai yang ada di depan rumah. Nah biasanya kalau aku itu sebelum kita campurin pakai tepung terigu aku selalu remas-remas dulu antara bumbu dan juga sayurannya. Setelah itu baru aku masukin untuk tepung terigu dan juga aku kasih sedikit soda kue. Nah fungsinya soda kue di sini supaya bikin renyah. Tapi kalau teman-teman nggak ada soda kue, ini bisa diganti menggunakan margarin ya teman-teman. Atau kalian juga bisa dikasih 1 sendok makan minyak goreng ke dalam adonan ini. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini dan aku biasanya aku biarin dulu 5 menit baru aku goreng. Kalau udah, ini bakalan kita panasin dulu untuk minyak sayurnya dan juga wajannya. Dan kalau aku sukanya itu suka aku apa ya, balurin gitu minyaknya ke setiap sisi permukaan wajan. Fungsinya supaya nanti gorengan itu nggak lengket di penggorengan. Nah, untuk gorengnya ini bebas, kalian mau tipis-tipis kayak mau tebel-tebel, mau bulat ataupun mau pakai cetakan nggih monggo silahkan. Kalau aku simple kayak gini aja, usahakan pakai minyaknya itu yang panas ya teman-teman dan apinya itu pakai api sedang cenderung besar. Kenapa? Karena kalau apinya kecil nanti dia menyerap banyak minyak. Oke, ini dia bakwan sayur aku udah mateng. Gimana teman-teman ada yang mau bawain cabai rawit kah ke sini? Kalau mau buruan, yuk aku tungguin. Oke, ini dia rujak kangkung aku udah mateng, tinggal disajiin kayak gini aja udah enak banget dan jangan lupa kalau makan rujak kangkung jangan sendirian. Cari teman makannya. Kalau nggak ada siapa-siapa di rumah ya udah panggil tetangga ataupun panggil siapapun yuk kita makan rujak kangkung bareng. Ini rujak kangkung udah matang dan aku udah teleponin tetangga aku siapa yang mau mari merapat ke pos ronda. Dan ini teman aku pertama ada Kiana yang udah nungguin minta bala-balanya teman-teman. Oke, ini aku juga udah order untuk esnya. Kebetulan ini kita makan cuma bertiga aja, yang lain udah aku hubungin tapi katanya ada yang udah makan, ada juga yang mau jemput anak sekolah. Jadi ya udah, kita menikmati bertiga, aku bareng sama Mama Kiana dan juga Mama Hanuna. Nah, asli deh ini tuh seger banget apalagi dimakannya ini di sekitaran di jam 11 siang, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong di sini Mama Kiana bawa nasi, katanya mau makan rujak kangkungnya pakai nasi, tapi kalau aku sih nggak pernah pakai nasi. Jadi tinggal dinikmati seperti ini aja. Tinggal dicomot kangkungnya kayak gini, terus jangan lupa ambil gorengan bala-bala atau bakwan sayurnya juga dan diguyur pakai sambal terasi. Nah, ngomong-ngomong untuk sambalnya ini semuanya serba mentah ya, teman-teman. Kalau kalian punya petis udang, kalian bisa kasih tambah petis udang sedikit, itu rasanya jauh lebih enak. Nah, untuk sambelnya sendiri kalau kelamaan dibiarin agak lama dia semakin mengental ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau menikmati dulu rujak kangkung ini bareng tetangga aku dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi dan menghibur. Jangan lupa recook ya. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.